Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan, Pak Yan. Di sini saya Danis Putra Devananda dengan NPM 24063544202. Di sini saya mungkin ingin menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu Ubuntu dan apa aja sih fitur-fitur dari Ubuntu itu sendiri, dan juga fitur ataupun juga komen-komen yang ada di Ubuntu itu sendiri yang biasa kita gunakan. Oke, sebelumnya di sini saya ingin menampilkan kepada Payan dan teman-teman ataupun juga abang dan kakak yang sedang menonton video ini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Ubuntu ketika di startup, dimana merupakan suatu login page dasar yang simple sebenarnya. Di sini saya ingin melakukan melakukan login. Oke, jadi di sini kita sudah memasuki desktop dari Ubuntu itu sendiri, dan ya di sini sudah saya modifikasi sedikit mengenai desktop ini, di mana yang aslinya untuk Ubuntu itu sendiri adalah dock yang di bawah ini harusnya ada di sebelah kiri, di sebelah sini, cuman saya sudah pindahkan menjadi di tengah di bawah seperti di Windows ataupun juga di macOS, biar feel-nya bisa terbiasa juga. Oh ya, sebelumnya di sini saya juga menggunakan Ubuntu di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox. Jadi di sini bersifatnya itu kita menggunakan virtual machine ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke beberapa fitur maupun juga komen-komen di Ubuntu di Linux itu sendiri, apa sih Ubuntu itu? Jadi di sini mungkin saya mau menjelaskan sedikit mengenai Ubuntu. Apa sih itu Ubuntu? Oke, jadi Ubuntu. Ubuntu itu merupakan operating system yang berbasis Linux, yang gratis dan juga open source. Ubuntu sendiri itu sebenarnya dikembangkan juga oleh Canonical, itu perusahaan dari, kalau nggak salah, dari Amerika, dan dibangun juga berbasis pada Debian. Debian itu sendiri sebenarnya bisa dibilang sebagai distro ataupun juga kayak Ubuntu, tapi dia juga base-nya itu adalah Linux. OS ini biasanya tuh paling populer, paling sering digunakan karena Ubuntu sendiri tuh dirancang biar penggunaan atau pemakaiannya itu gampang atau mudah. Kalau misalnya kita baru pertama kali mencoba Linux, ataupun juga kalau misalnya Linux itu digunakan oleh administrator jaringan. Oke, masuk ke beberapa fitur utama dari Ubuntu sendiri. Itu yang pertama, ya of course, dia gratis dan juga dia open source. Kita bisa download, kita bisa pakai, kita bisa membagikan, ataupun juga kita bisa memodifikasi Ubuntu ini tanpa harus membayar lisensi apapun. Jadi benar-benar gratis, free, tanpa biaya apapun. Nggak kayak, oke sebentar, nggak kayak Windows maupun juga Mac OS, dimana kalau Windows sendiri itu kan kita harus membeli lisensinya ketika kita menginstal di suatu PC baru, ataupun juga kita misalnya mau reinstall Windows di laptop. Dan kalau misalnya Mac OS sendiri ya udah otomatis akan terinstall ketika kita membeli hardware dari Apple. Oke, selain open source maupun juga gratis, fitur utama Linux dari Ubuntu itu sendiri, interface-nya itu ramah buat pengguna atau user. Dimana Ubuntu desktop ini, versi yang saya gunakan adalah Ubuntu desktop. Dia menggunakan namanya tuh GNOME desktop environment, dimana ini tuh udah bawaan pas dia diinstal di VM ini, ataupun juga diinstal ke suatu hardware laptop ataupun juga PC. Tampilannya juga kan kelihatan modern dan lebih simple dibandingkan Mac OS maupun juga Windows. Cuman fun fact di sini kayak bisa dilihat kayak UI ataupun graphical user interface-nya dari Linux maupun juga Ubuntu sendiri tuh kurang lebih mirip seperti Mac OS. Jadi kita kalau misalnya
teman-teman ataupun juga siapapun yang menonton video ini pernah menggunakan macOS, mungkin tidak akan asing dengan yang namanya docs yang di bawah ini, dan juga sedikit mengenai tentang control panel kayak gini. Oke, lanjut. Keamanannya tinggi fitur selanjutnya tuh, karena dia menggunakan Linux. Ubuntu tuh jarang atau bahkan sampai nggak pernah dikena ataupun juga terjangkit oleh sebagian besar virus maupun juga malware dibandingkan kayak Windows gitu. Oke, fitur yang terakhir menurut saya dia tuh Ubuntu tuh bersifat long term support, dimana Ubuntu sendiri tuh suka merilis ataupun juga mengeluarkan versi long term supportnya setiap 2 tahun, dimana versi ini tuh bisa dibilang merupakan versi yang stabil, yang paling stabil dan paling dijamin sama Canonical buat mendapatkan dukungan update keamanannya itu, keamanan maupun juga sistemnya itu selama 5 tahun ke depan. Jadi bisa dijamin kayak Ubuntu tuh service ataupun juga support OS-nya tuh akan lama sekali. Nggak kayak kalau Windows kan bisa dilihat kayak kita hampir setiap beberapa 5 tahun sekali tuh Windows dari Microsoft itu selalu ada perbaruan OS. Contohnya sekarang kayak tahun 2021 kemarin itu ada Windows 11, dan yaitu Windows yang paling terbaru ya setelah Windows 10 dari tahun 2015 gitu. Oke, sekarang kita memasuki beberapa komen-komen dasar dari Linux itu sendiri, khususnya dari Ubuntu. Oke, jadi mungkin ini sebelumnya saya akan menggunakan balik ke direktori utama. Nah, di sini pertama kita bisa membuat direktori baru dengan menggunakan sintaks mkdir. Mkdir yaitu dia tuh berfungsi buat membuat suatu direktori ataupun juga file baru di direktori saat ini. Misal saya di direktori utama nih, squiggly line, dimana saya misalnya mau make dir misalnya random stuff. Nah, komen ini berhasil membuat suatu folder baru bernama random stuff. Sebelum itu kita lanjut ke komen yang berikutnya, yaitu ls atau list. Dia akan menampilkan semua file ataupun juga folder ataupun directory yang ada di file di directory saat ini. Misal saya mengetikkan ls. Nah, di sini tampil yaitu ada beberapa folder seperti desktop, downloads, pictures, random stuff ini yang baru saya buat, video, snap, documents, music, public, templates, sama PracOS. Ini PracOS adalah folder yang saya gunakan untuk praktikum operating system. Oke, selanjutnya mungkin kita di sini bisa langsung masuk ke random stuff. Misal saya mau masuk ke random stuff, saya bisa menggunakan cd random stuff, di mana cd ini merupakan abbreviation dari change directory, di mana kalau misalnya kita menggunakan cd spasi nama folder ataupun nama directory yang kita ingin masuki, itu kita bisa memasuki directory tersebut. Enter. Nah, di sini bisa dilihat directory saat ini adalah random stuff. Selanjutnya ada juga directory yaitu pwd. Pwd ini bertugas untuk mengeprint working directory yang kita lagi gunakan saat ini. Misal kayak gini, saya enter. Nah, di sini kelihatan home, garing home, garing devan, ini username saya, garing random stuff. Nah, berarti sekarang kita sedang ada di folder random stuff di bash ataupun juga terminal ini. Oke, lanjut. Ada namanya touch. Touch ini sebenarnya saya lupa satu fungsinya tuh, function utamanya tuh apa, tapi dia biasanya tuh paling sering digunakan tuh buat membuat suatu file kosong yang baru secara instan. Misal saya mau membuat random file .txt, touch di spasi random file.txt, saya enter. Oke, suatu file random file.txt itu telah berhasil dibuat. Cara melihatnya bagaimana? Bisa dengan mengetik ls. Nah,
Di sini bisa dilihat bahwa random file .txt itu ada. Oke, lanjut. Dimana selanjutnya kita bisa untuk komen selanjutnya sebenarnya bisa menggunakan cat. Oh maaf, sebelumnya kita bisa menggunakan yang namanya nano. Nano ini berfungsi buat menampilkan suatu text editor, tapi dia tuh bersifatnya langsung di terminal ataupun bash yang kita sedang gunakan. Contoh misal random spasi random file.txt. Nah, tampilannya akan seperti ini, dimana misal saya ketik di sini yaitu this file is a random test only. Nah, di sini kalau misalnya saya memencet Ctrl dan O, di mana di sini write to file random file, kalau misalnya kita enter, dia berhasil menyimpan teks yang sudah saya ketik ini. Untuk keluar dari nano itu sendiri kita bisa memencet Ctrl dan X. Nah, kita kembali lagi ke bash ataupun juga terminal yang tadi di awal. Habis itu kita bisa menggunakan namanya cat concatenate. Concatenate ini digunakan untuk membaca maupun juga menampilkan keseluruhan isi dari suatu file teks langsung di layar terminal ini. Contoh, kita bisa menggunakan cat spasi random file .txt. Nah, di sini tampil. Setelah saya enter, akan muncul teks ini. This file is a random test only. Oke. Berarti random file ini memiliki IC. Lanjut kepada komen berikutnya yaitu echo. Di sini juga salah satu komen yang menurut saya bisa mengetes ataupun juga mengecek suatu terminal itu berfungsi atau tidak. Misal echo. Di sini echo sendiri itu berfungsi untuk menampilkan atau mengeprint teks ke layar terminal atau bash ini secara langsung. Jadi kita nggak perlu cat random file lagi atau gimana, kita bisa langsung begini. Misal this is a test only. Nah, ketika saya enter, dia akan menampilkan juga di sini this is a test only. Jadi ya ibarat kalau misalnya misalnya di pemrograman itu ya misal console.log lah kalau di JavaScript gitu, kurang lebih. Oke, lanjut. Untuk komen selanjutnya yaitu ada ln dan hardlink maupun juga softlink ataupun juga shortcut. Dimana buat hardlink ini dia tuh bisa membuat tautan ataupun juga link fisik di data aslinya. Contohnya kita bisa menggunakan seperti ini. Sebentar. Oke, misalnya begini, ln di mana singkatannya adalah link, dan kalau misalnya ln doang itu bersifatnya hard link. Misal ln random file .txt. Terus di sini kita membuat nama barunya, contohnya file hardlink .txt. Oke. Dan berhasil, kita bisa lihat di sini ada file hardlink baru. Coba kita buka. Nah, jadi di sini file hardlink ini tuh merupakan tautan ataupun juga bisa dibilang shortcut di mana kita bisa mengakses file ataupun juga isian dari yang file tadi tuh yang random file.txt langsung di suatu file shortcut baru. Contohnya kayak gini. Ini buat hardlink kita bisa X saja buat keluar dari nano tadi. Terus kita bisa lanjut untuk komen berikutnya yaitu ln.s -s maksud saya, dengan hal yang sama, random file .txt. Kita bisa membuat nama barunya file softlink misalnya, atau shortcut .txt. Nah, di sini bisa kita lihat ada file shortcut baru. Kalau misalnya kita masuk nano file shortcut .txt. Nah, ini juga sama, sebenarnya dia kayak
shortcut ataupun juga link tautan yang sama, cuman bedanya dia berupa soft link. Oke, selanjutnya kita masuk ke komen terakhir, yaitu remove. Remove ini merupakan suatu komen yang digunakan untuk menghapus file ataupun juga directory. Misal kita mau remove random file ini, oke, bisa kita mengetik saja rm spasi random file .txt, dan ketika saya enter, kalau misalnya kita ls, file shortcut ini tidak berhasil dan bisa dilihat random file telah hilang. Terus juga kalau misalnya saya menggunakan rm file hardlink.txt, dia akan menghapus juga file hardlink. Kalau misalnya saya gunakan lagi shortcut.txt, ketika saya ls lagi, semua filenya sudah hilang. Mungkin segitu saja beberapa penjelasan sedikit mengenai Ubuntu maupun juga beberapa komen yang biasanya kita gunakan juga untuk Ubuntu ataupun juga Linux ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.